Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah akan hari baru yang Engkau sediakan kepada kami, senantiasa pemeliharaan cinta dan kasih-Mu memelihara kami. Kiranya Tuhan ketika kami memulai dengan mendengar firman-Mu, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dan kiranya hari-hari kami semakin melekat dan kiranya boleh semakin mengikuti di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Kami berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari Zakaria 2 ayat 9. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ayat ini merupakan bagian dari janji Tuhan kepada umat Israel bahwa Dia tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Tuhan sendiri akan bertindak membela umatnya sehingga mereka mengetahui bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita diajak dalam kehidupan kita secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Ada kalanya kita menghadapi perlakuan yang mungkin menyulitkan, tantangan, kesulitan ekonomi, konflik, kekhawatiran, atau hal-hal yang mengganggu kita. Tetapi kiranya kita boleh bersuka cita bahwa kita selalu dikuatkan di dalam firman-Nya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu membalas dengan kemarahan, tetapi melihat setiap pergumulan kita, pergumulan keluarga kita, dan sanggup bahwa Allah akan bertindak bagi kita dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Tugas kita adalah tetap mau hidup setia dan taat, hidup benar, mengasihi dan percaya akan penyertaan Tuhan yang penuh bagi kita. Sehingga itulah menjadi kekuatan kita boleh menghadapi tantangan di dalam suka maupun duka. Ketika keluarga menyerahkan setiap persoalan kepada Tuhan, hatinya akan dipenuhi damai sejahtera, ketenangan, dan keamanan. Kita belajar bahwa kemenangan sejati bukan diperoleh melalui kekuatan sendiri, melainkan melalui pertolongan Tuhan yang setia untuk membela dan memperlengkapi kita di dalam kehendak-Nya. Pada hari ini kita diajak untuk menerapkan, mempercayakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Itu juga boleh didorong melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kiranya kita juga boleh diingatkan bahwa Allah penuh dengan kasih, maka kita tidak berpikir untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mau mengambil jalan kasih dan mau mengambil pengampunan dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau tetap bertekun, tetap setia, melakukan yang benar, meskipun ragam tantangan yang kita hadapi. Dan kita diingatkan satu sama lain bahwa Tuhan tidak akan tidak meninggalkan kita. Dan kiranya ketika kita mengingat itu, kita selalu mau meletakkan pengharapan kita dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan Allah, Sang Kekuatan kita. Pada hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan bagaimana kita juga boleh melewati pergumulan kita. Pergumulan apa yang saat ini perlu kita serahkan dan sepenuhnya berikan kepada Tuhan. Kiranya kita juga mau mengingatnya dan membawanya ke dalam doa. Dan bagaimana kita juga berusaha diajak untuk memberikan penyelesaian masalah bukan dengan kekuatan sendiri tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana juga kita diajak keluarga kita mau menunjukkan iman dan kesabaran di tengah tantangan. Kiranya firman kehidupan bagi kita menuntun kita untuk tetap setia dan kuat di dalamnya. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah untuk pemeliharaan-Mu, firman yang menuntun dan menerangi langkah kami. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami semakin bersuka cita bahwa kami selalu menerima kebaikan Allah dalam hari-hari kami. Kami berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.